Pemuja Anies. Apa? Pemuja Anies. Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Partai mana nih yang paling konsisten untuk mengawal demokrasi? PD Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Ini Pasti ada maunya nih muji-muji PDIP, hayo. Ya semuanya, selamat datang kembali di channel Ujang Halu. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah sehat-sehat ya. Ujang juga tidak lupa menyapa buat kalian yang barangkali baru menemukan channel ini atau baru berkunjung ke channel ini. Salam kenal. Siapa sih yang tidak mumet jika berhadapan dengan anak-anaknya Abah yang terkenal ngeyel dan selalu mengatasnamakan agama di setiap narasi-narasinya? Kali ini kita akan menyimak kembali video dari Bang Zemis Willow yang menurut saya lumayan menghibur di tengah-tengah perpolitikan negeri yang semakin meradang. Nah, mari kita simak videonya. Ini parah nih. Tante, Ya, nih ada yang komen nih di PT aku nih, katanya culik aku dong tante, katanya. Gimana tuh tanggapan tante tuh? Ayo. Ini parah nih. Cara mencukur jembut yang baik. Pertama adalah mencukur jembut itu sebenarnya nggak boleh pakai cukuran jenggot dan dicukur habis. Ya, ini untuk cewek dan cowok. Karena apa? Pertama, pori-porinya itu akan terbuka. Aku nanya mengenai komen ini, bukannya ngajarin cara mencukur jembut yang benar. Ah, tante ini ada-ada aja. Aduh, kacau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada anak Abah. Kebetulan sekali nih tante. Saya mau nanya, Tante, kesibukannya apa sekarang? Pemuja Anies. Pemuja Anies. Apa? Pemuja Anies. Emang salah gitu? Ya nggak salah juga sih, cuman kan gimana dong dengan istrinya si Abah? Ntar dia marah loh. Tante suka ya sama Abah ya, ayo ngaku. Ya gitulah. Ya, seperti tidak mau melompat. Jadi Saya- membangun romantisme akhirnya. Iya, saya pengen itu Anies itu sekarang. Memang dia nggak, misalnya sekarang, Allah belum memberikan kepada dia tugas sebagai presiden karena Anies ditunggu di dunia internasional. Oke, bukan ditunggu di penduduk DKI Enggak, kembali. Mas Anies Palestina tuh mendukung, membutuhkan Anda. Oke. Ancaman perang dunia ketiga itu membutuhkan Anda. Gitu loh. Jadi itu kalau saya bahasa sasmitanya ya, mencoba untuk menerjemahkan apa maksud Allah tuh begitu. Misalnya Ya. dia dijadikan utusan khusus Presiden Dia Prabowo untuk dunia nggak usah harus pakai utusan khusus. Oke. Dunia internasional itu udah sangat mengakui ketokohan Pokoknya dari. jangan menggunakan fasilitas negara Prabowo. Ngapain? Anies terlalu kecil buat jadi utusan negara untuk mengurus itu, enggak. Internasional butuh dia. Sekarang ancaman-ancaman, tantangan-tantangan bagi umat manusia di seluruh dunia itu amat sangat berat. Pak Anies, Gitu ya. dengar-dengar nih, Pak Ahok mau maju lagi sebagai calon gubernur dari PDIP. Itu artinya akan terjadi lagi
duel antara Pak Anies dengan Pak Ahok. Pertanyaan saya, bagaimana Pak Anies menanggapi mengenai kemungkinan duel ini? Silakan. Ini parah. Fokus saya ini pada warga Jakarta. Yang saya pikirkan tentang warga Jakarta. Bagaimana warga Jakarta merasa terlindungi, keluarga-keluarga anak-anaknya bisa sekolah, pelayanan kesehatannya baik, kesempatan kerjanya tersedia lebih luas, untuk usaha bagi rumah tangga di Jakarta lebih mudah. Jadi fokus kami di situ. Dan proses pilkada ini adalah tentang warga Jakarta, bukan tentang siapa yang berada di panggung. Ini yang harus jadi perhatian kita. Karena warga Jakarta ini merasakan betul kondisi perekonomian dunia sedang berat. Ekonomi nasional juga punya tantangan besar. Dan rakyat di Jakarta merasakan juga. Kita merasakan warung-warung, ojek, kemudian pedagang kaki lima, toko-toko, baik yang toko online, yang toko offline, semua sedang membutuhkan perhatian soal kebijakan perekonomian di sini. Itu yang jadi fokus. Jadi pilkada ini harus pilkada tentang rakyat, bukan pilkada tentang siapa yang berada di panggung saja. Ini gitu ya? Yang saya tanyakan itu tanggapan Pak Anies mengenai duel antara Pak Anies dengan Pak Ahok, bukan masalah warga Jakarta. Ini merambah kemana-mana. Kalau masalah warga Jakarta mah itu udah kewajiban gubernur terpilih nantinya memperhatikan warga Jakarta. Yang saya tanyakan sekarang, bagaimana kemungkinan duel ulang antara Pak Anies dengan Pak Ahok? Begitu. Jawaban panjang-panjang tapi saya tidak menemukan pertanyaan saya. Gimana sih? Jawaban aja sepanjang rel kereta, tapi pertanyaan saya nggak dijawab. Gimana sih? Mungkin beliau lupa. Lupa ke inti. Orang menanya tanggapan mengenai kemungkinan Pak Anies berduel dengan Pak Ahok, jawaban kemana-mana. Udah ah. Ini parah. Cie, yang tadi siang nyambangin DPP PDIP pasti ada maunya. Hihi. Tapi ini baru pertemuan pertama kan, Mbah? Pasca putusan MK kemarin? Bukan pertemuan pertama. Oh, bukan pertama kali. Saya kira baru kali ini, Mbah. Tapi pasti dong ngomongin soal pilkada, ya kan? Hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kita obrolkan. Terus keputusan pertemuan tadi siang apa dong, Mbah? Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah, dan lain-lain. Kalau memang belum ada keputusan, apa aja yang dibicarakan tadi siang? Kita bicara tentang masa depan Jakarta, dan kita juga berbicara tentang bagaimana agar pemikiran-pemikiran kebangsaan, pemikiran tentang Bung Karno, keindonesiaan, keagamaan itu bisa berjalan seiring dan membuat suasana di Jakarta suasana yang aman, teduh, damai. Oke. Ini nih, Mbak, anak-anak Abah udah nggak sabar banget ingin menunggu keputusan jadi apa tidak PDIP mendukung Abah. Itu mereka nunggu keputusan itu. Gimana, Mbak? Kita tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat, dari situ kita tentukan langkah ke depannya apa. Oke. Begini, Mbak. Saya mau nanya, Abah ini kan udah sering banget tuh didukung oleh partai.
Sebut saja Partai Demokrat, PKS, Gerindra. Nah, kalau menurut Abah, partai mana nih yang paling konsisten untuk mengawal demokrasi? PD Perjuangan yang konsisten di dalam mengawal konstitusi kita. Nah, ini parah nih. Pasti ada maunya nih muji-muji PDIP, hayo. Halo. Ketahuan. Serigala berbulu domba. Ini pertanyaan terakhir nih untuk Abah. Kalau kita mendengar pidato dari Bu Mega kemarin, beliau mengatakan kalau memang Abah mau didukung, kira-kira Abah mau nggak nurut sama Bu Mega tuh? Kan katanya gitu kemarin. Kalau mau didukung harus mau nurut. Nah, kira-kira Abah mau nggak tuh? Ya, jadi kita semua menyadari bahwa beliau merujuk kepada amanat konstitusi. Stop. Yang saya tanyakan itu, jika Abah didukung, Abah mau nggak nurut sama Bu Mega? Itu yang saya tanyain. Kok jawabannya berbelit-belit sih? Cita-cita bernegara, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang bersatu, yang beragam tapi bersama, dan itulah yang kemudian kita jadikan rujukan sama-sama. Jawab aja iya apa enggak, apa susahnya sih? Jawab aja mau apa enggak, apa susahnya sih? Pakai analogi ya. Udah.